Shalom para pendengar doa penguat iman channel. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat waktu dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami bersama-sama mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengarahkan hati kami, hidup kami kepada kebenaran-Mu ya Tuhan yang Kau inginkan bagi hidup kami. Berkati hamba-Mu yang berbicara dan kami semua yang mendengar. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang menuntun kami sepenuhnya dari awal sampai pada akhirnya. Berikan kami pengertian hikmat akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya kami bertumbuh dan berbuah. Terpujilah nama Tuhan, kami bersama memulai perenungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam perjalanan iman, ada saat-saat ketika doa kita terasa seakan menggantung di udara, tidak mendapat jawaban segera dari Allah. Habakuk, seorang nabi pada masa kerajaan Yehuda, mengalami hal serupa. Ia menyaksikan ketidakadilan, penindasan, dan kekerasan yang merajalela di bangsanya, namun seakan-akan Tuhan diam saja. Pertanyaan Habakuk, demikian, berapa lama lagi ya Tuhan? Ini mencerminkan pergumulan manusiawi yang sangat dalam. Nats Alkitab hari ini yang akan kita bersama bahas yaitu terdapat di dalam kitab Habakuk 1 ayat 2-4 yang berbunyi demikian saudara. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Konteks historis menunjukkan bahwa Habakuk melayani menjelang kejatuhan Yehuda oleh bangsa Kasdim atau Babel. Ia hidup di masa ketika hukum diabaikan, keadilan diputarbalikkan, dan orang benar menderita. Keadaan ini menimbulkan keheranan besar bagi seorang nabi yang percaya kepada Allah yang adil. Pertanyaan yang muncul, mengapa Allah membiarkan semua itu? Jawaban Tuhan kemudian datang, tetapi tidak dengan cara yang Habakuk harapkan. Tuhan menyatakan bahwa ia bekerja dengan caranya sendiri pada waktunya sendiri. Ia memerintahkan Habakuk untuk menuliskan penglihatan, sebab janji Allah akan tergenapi pada waktunya. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah diam, meski seolah terlambat menurut pandangan manusia. Kita belajar bahwa kitab Habakuk bukan sekedar catatan keluhan seorang nabi, melainkan undangan untuk melihat lebih dalam kepada karakter Allah. Saat doa kita seolah tidak didengar, Allah sesungguhnya sedang mengajar kita untuk hidup dengan iman, menantikan waktunya dan mempercayai rancangannya yang sempurna, saudara. Nah, bersama-sama kita akan membahas 4 hal utama di dalam perenungan ini. Saya mengajak kita sama-sama fokus dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu Allah mendengar meski seolah diam. Saudara, Habakuk membuka keluhannya dengan pertanyaan yang sangat jujur. Berapa lama lagi ya Tuhan? Seruan ini lahir dari hati yang lelah melihat ketidakadilan yang berlangsung terus-menerus tanpa penyelesaian. Kalimat itu bukan hanya ungkapan keputusasaan, tetapi juga bentuk keterus-terangan iman. Menariknya, Habakuk tetap mengarahkan keluhannya kepada Allah, bukan kepada berhala, bukan kepada pemimpin politik, dan bukan pula kepada kuasa duniawi yang tampaknya berkuasa saat itu. Sikap ini menunjukkan pengakuan bahwa meskipun ia tidak memahami jalan Tuhan, ia sadar hanya Allah yang layak dijadikan sandaran. Di dalam situasi yang paling membingungkan sekalipun, Habakuk tahu bahwa pusat jawaban hanya ada pada Tuhan yang hidup. Bangsa Yehuda pada zaman itu, saudara, sedang berada dalam kerusakan moral yang mendalam. Para pemimpin bangsa tidak lagi menjalankan hukum dengan benar. Pengadilan dipenuhi dengan ketidakadilan dan orang-orang yang hidup setia kepada Tuhan justru menjadi korban penindasan. Habakuk berbicara bukan hanya sebagai seorang nabi, tetapi juga sebagai suara dari mereka yang menderita dan tidak berdaya.
Namun yang menambah pergumulan batinnya adalah doa-doa yang ia panjatkan tanpa tidak direspon. Gambaran ini sangat relevan bagi banyak orang percaya yang merasa doa mereka seolah tidak menembus langit, seakan suara itu lenyap di telan kesunyian. Pergumulan seperti ini memperlihatkan bahwa pengalaman iman tidak selalu linier, tetapi penuh pertanyaan yang menantang. Meski demikian, saudara, diamnya Allah bukanlah tanda bahwa ia tidak mendengar. Justru sebaliknya, di balik apa yang tampak sebagai keheningan, Allah sedang bekerja dengan cara yang tidak kasat mata. Kitab suci berulang kali memperlihatkan bahwa jalan Allah jauh lebih tinggi daripada jalan manusia, dan rancangannya melampaui jangkauan pikiran kita. Di dalam kasus Habakuk, Allah sudah menyiapkan jawaban yang mengejutkan. Ia akan menggunakan bangsa Kasdim sebagai alat untuk menggenapi maksudnya. Jawaban ini mungkin tampak tidak masuk akal bagi Habakuk, karena yang dipakai Tuhan justru bangsa yang lebih bengis. Tetapi disinilah letak kebijaksanaan ilahi. Allah sanggup memakai cara-cara yang tidak terduga untuk menggenapkan rencananya yang besar. Dari kenyataan ini kita belajar sebuah prinsip rohani yang penting, yakni ketika doa kita tidak langsung terjawab, bukan berarti doa itu sia-sia. Ada dimensi waktu Allah yang berbeda dari waktu kita. Kita terbiasa ingin melihat hasil segera, namun Allah bekerja dengan perspektif kekal. Ia tidak pernah terburu-buru, tetapi ia juga tidak pernah terlambat. Diamnya Allah seringkali adalah ruang yang ia ciptakan bagi umatnya untuk belajar menantikan, untuk bertekun di dalam pengharapan, dan untuk memperdalam iman. Jadi keheningan itu bukanlah ruang kosong tanpa arti, melainkan bagian dari proses Allah mendidik umatnya agar lebih mengenal Dia. Lebih jauh lagi, saudara, kita melihat teladan yang luar biasa di dalam diri Habakuk. Ia tidak berhenti hanya pada keluhan, tetapi terus berbicara dengan Allah. Hal ini memperlihatkan ciri iman yang sejati, yakni tetap mencari wajah Tuhan meski jawabannya tidak segera tampak. Habakuk mengajarkan kepada kita bahwa doa bukanlah sekadar sarana untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan jalan untuk memperdalam relasi dengan Sang Pencipta. Bahkan ketika kita tidak memahami kehendaknya, keberanian untuk terus datang kepada Tuhan adalah tanda iman yang hidup. Dengan demikian, doa bukan hanya soal jawaban, tetapi juga tentang perjalanan batin bersama dengan Allah. Dari poin pertama ini kita belajar, saudara, sebuah kebenaran yang menguatkan hati, yakni Allah selalu mendengar doa umatnya. Meskipun ia seolah diam, telinganya tidak pernah tertutup dan perhatiannya tidak pernah teralihkan. Diamnya Allah bukanlah penolakan, melainkan undangan untuk lebih berserah kepadanya. Justru di dalam masa ketika jawaban belum datang, iman kita diuji dan diperkokoh. Habakuk yang bergumul di tengah situasi kelam bangsanya, akhirnya menemukan bahwa diamnya Allah adalah kesempatan untuk memperdalam kepercayaannya. Demikian juga kita di tengah doa yang belum dijawab, diajak untuk yakin kita, saudara, bahwa Allah sedang bekerja dengan cara yang melampaui pengertian kita. Puji Tuhan. Dan bersama kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu Allah memiliki waktunya sendiri. Saudara, ketika Tuhan menjawab Habakuk, jawaban Tuhan itu tidak datang dengan segera dan juga tidak seperti yang ia harapkan. Tuhan berkata bahwa penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi akan datang pada waktu yang tepat. Hal ini mengingatkan kita bahwa Allah bukan hanya Tuhan yang mendengar, tetapi juga Tuhan yang berdaulat atas waktu. Ia tidak terikat oleh keinginan tergesa-gesa manusia. Jawaban doa tidak diukur oleh cepat atau lambatnya menurut pandangan kita, melainkan oleh ketetapan dalam rancangan kekal Allah. Di dalam sejarah bangsa Yehuda, penantian itu tidak singkat, saudara. Mereka harus menanggung penderitaan, melihat bangsa Kasdim datang dengan kekuatan besar, bahkan menyaksikan kehancuran yang menakutkan. Namun di dalam semua itu, Allah sedang melaksanakan rencana yang jauh lebih besar. Ia sedang menyiapkan jalan untuk pemurnian umatnya, agar mereka kembali kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, lambatnya jawaban bukanlah kelalaian, melainkan cara Allah mendidik umatnya di dalam proses yang panjang. Prinsip ini seringkali sulit diterima oleh manusia. Kita hidup di dalam budaya yang serba cepat, di mana jawaban instan menjadi ukuran kenyamanan. Namun Allah bekerja dengan cara yang sangat berbeda.
Ia menanam, memelihara, dan menumbuhkan sesuai dengan musimnya. Sama seperti petani yang tidak bisa memaksa benih tumbuh lebih cepat, demikian pula kita tidak bisa mendikte Allah untuk menjawab doa sesuai jadwal kita. Ia adalah Tuhan atas waktu, dan setiap hal indah yang Ia kerjakan selalu datang tepat pada waktunya. Pesan Tuhan kepada Habakuk, apabila berlambat-lambat nantikanlah itu. Itu adalah undangan untuk belajar bersabar. Penantian bukan berarti ketiadaan karya, melainkan ruang di mana iman diuji dan dibentuk. Penantian membuat hati kita lebih rendah, mengajarkan kita bahwa kita bukan penguasa atas hidup kita sendiri. Di dalam proses itu Allah sedang menanamkan kepercayaan yang lebih dalam, agar kita tidak hanya berharap pada hasil, tetapi juga kepada pribadi yang memberi janji. Kita juga dapat melihat di dalam sejarah keselamatan bahwa banyak janji Allah memerlukan waktu panjang untuk tergenapi. Janji tentang Mesias misalnya memerlukan berabad-abad sebelum akhirnya digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa rancangan Allah tidak pernah gagal, sekalipun manusia merasa terlalu lama menunggu. Apa yang tampak sebagai keterlambatan hanyalah bagian dari rencana besar yang kelak akan kita pahami ketika waktunya tiba. Dengan demikian, pembahasan kedua ini kita belajar bahwa waktu Allah adalah sempurna. Ia tidak tergesa-gesa, tetapi juga tidak pernah salah langkah. Penantian bukanlah tanda ditinggalkan, melainkan tanda bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Maka ketika doa kita belum dijawab, kita dipanggil untuk terus menanti dengan iman, seperti Habakuk yang diajar Tuhan untuk percaya bahwa penglihatan itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Puji Tuhan. Kita bersama masuk kepada pembahasan yang ketiga, saudara, yaitu Allah menuntut hidup oleh iman. Saudara, di tengah situasi yang membingungkan, Tuhan menyampaikan satu prinsip yang menjadi inti dari kitab Habakuk, yakni orang benar akan hidup oleh percayanya. Ini bukan sekedar nasihat moral, melainkan pernyataan iman yang revolusioner. Allah menegaskan bahwa jawaban terhadap kebingungan manusia ini bukanlah terletak pada pemahaman rasional yang lengkap, melainkan pada kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Inilah dasar dari kehidupan rohani yang sejati. Di dalam konteks sejarah memperlihatkan bahwa bangsa Yehuda saat itu berada di dalam tekanan besar dari bangsa Kasdim. Bagi mata jasmani tidak ada harapan. Mereka lemah, terhimpit, dan tampak mustahil untuk bertahan. Namun Tuhan tidak meminta umatnya untuk bergantung pada kekuatan militer atau strategi politik. Sebaliknya, Ia meminta mereka untuk bertahan dengan iman. Iman itulah yang menjadi kunci agar mereka dapat tetap hidup, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara rohani di tengah kehancuran yang akan datang. Prinsip hidup oleh iman mengandung makna yang mendalam, saudara. Hidup bukan hanya soal bertahan, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mengarahkan seluruh keberadaannya kepada Allah. Iman berarti mempercayai karakter Allah meskipun keadaan sekeliling tampak berlawanan. Iman berarti memegang janji Tuhan meskipun mata jasmani tidak melihat tanda-tanda penggenapannya. Dengan kata lain, iman adalah jembatan yang menghubungkan hati manusia kepada realitas ilahi yang lebih besar dari penglihatan sementara. Ayat ini kemudian menjadi dasar yang dikutip berkali-kali di dalam Perjanjian Baru, menegaskan bahwa keselamatan bukan karena usaha manusia, melainkan karena iman. Namun di dalam konteks Habakuk, makna ayat ini sangat praktis, yakni umat harus tetap percaya bahwa Allah berdaulat meski dunia mereka tampak runtuh. Inilah bentuk keberanian iman yang melampaui perasaan dan logika manusia. Kehidupan oleh iman juga menuntut ketekunan, saudara. Tidak cukup hanya percaya sekali lalu berhenti ketika keadaan memburuk. Hidup oleh iman berarti berjalan setiap hari dengan keyakinan bahwa Allah memegang kendali meskipun perjalanan itu penuh misteri. Seperti seorang peziarah yang menapaki jalan panjang, umat Allah dipanggil untuk terus melangkah dengan percaya sekalipun jalannya belum terlihat jelas. Dari pembahasan yang ketiga ini kita belajar bahwa iman bukanlah pilihan tambahan, melainkan dasar kehidupan orang percaya. Allah menuntut umatnya untuk hidup dengan iman, karena hanya dengan cara itu mereka dapat bertahan di dalam badai. Sama seperti Habakuk yang diajar untuk percaya di tengah krisis,
Kita pun dipanggil untuk menjadikan iman sebagai nafas hidup kita, agar tetap teguh meskipun keadaan seolah tidak berpihak pada kita, saudara. Puji Tuhan, bersama kita masuk kepada pembahasan yang terakhir dalam perenungan kita hari ini, yaitu adalah Allah menyatakan keadilannya pada waktu yang tepat. Saudara, Habakuk menyaksikan betapa bangsa Kasdim yang bengis itu dipakai Allah sebagai alat penghukuman bagi Yehuda. Namun ia juga bertanya-tanya, bagaimana mungkin Allah yang kudus menggunakan bangsa yang lebih jahat untuk menghukum umatnya? Pertanyaan ini kembali menyingkapkan misteri cara kerja Allah. Ia adalah Tuhan yang berdaulat penuh dan keadilannya tidak pernah dapat ditakar dengan standar manusia. Apa yang tampak menjadi paradoks sebenarnya adalah bukti bahwa Allah mengatur sejarah menurut ukuran kekudusannya sendiri. Bangsa Kasdim memang dipakai Allah untuk menjatuhkan hukuman kepada Yehuda, tetapi sejarah juga mencatat bahwa pada akhirnya bangsa itu sendiri dihukum karena kesombongan dan kebengisannya. Hal ini memperlihatkan bahwa Allah tidak pernah menutup mata terhadap dosa siapapun, baik umat pilihannya maupun bangsa-bangsa lain. Keadilan Allah berlaku universal, tidak pandang bulu. Inilah yang membedakan Allah Israel dari ilah-ilah bangsa lain, sebab Ia menegakkan kebenaran bukan hanya bagi umatnya, melainkan atas seluruh dunia. Prinsip ini memberi penghiburan besar bagi orang percaya. Ketika kita melihat ketidakadilan merajalela, kita mungkin merasa Allah lamban bertindak. Namun sejarah Habakuk ini membuktikan bahwa Allah tidak pernah abai. Ia membiarkan proses terjadi sesuai dengan waktunya, tetapi pada akhirnya keadilan akan ditegakkan. Bahkan ketika kejahatan tampak berjaya, itu hanya sementara. Pada waktunya semua akan ditimbang oleh Allah yang adil. Lebih dari itu, penglihatan yang diperintahkan Tuhan untuk ditulis oleh Habakuk menegaskan bahwa janji Allah tidak akan gagal. Tuhan ingin agar umatnya memiliki pegangan yang jelas, yakni bahwa Ia pasti bertindak meskipun waktunya belum tiba. Tindakan Allah selalu memiliki tujuan ganda, yakni mendidik umatnya untuk kembali setia dan menghukum kesombongan bangsa-bangsa yang menentang Dia. Dengan demikian, keadilan Allah tidak hanya berkaitan dengan pembalasan, tetapi juga dengan pemulihan. Di dalam terang perjanjian baru kita melihat penggenapan yang lebih besar. Keadilan Allah dinyatakan secara sempurna melalui salib Kristus, di mana dosa manusia ditanggung dan kasih Allah dinyatakan tanpa batas. Namun prinsip yang sama tetap berlaku, yakni Allah menunda penghakiman akhir agar memberi kesempatan bagi pertobatan. Jadi penundaan bukan berarti pengabaian, melainkan kesempatan anugerah bagi manusia. Dari pembahasan yang keempat ini kita belajar bahwa Allah selalu menyatakan keadilannya pada waktu yang tepat. Ia mungkin tampak lambat, tetapi sebenarnya Ia sedang menyiapkan penghakiman yang adil sekaligus jalan keselamatan bagi mereka yang percaya. Karena itu kita tidak perlu gentar ketika melihat kejahatan seolah berkuasa. Allah tetap memegang kendali, saudara, dan pada akhirnya keadilannya akan menang. Puji Tuhan, di akhir perenungan ini saya mau menyimpulkan dari pergumulan Habakuk kita melihat perjalanan iman yang sangat manusiawi. Ia bertanya, mengeluh, bahkan kebingungan menghadapi diamnya Allah. Namun di dalam semua itu, ia tetap datang kepada Tuhan. Ia belajar bahwa doa yang seolah tidak didengar sebenarnya sedang dipakai Allah untuk mengajar umatnya agar lebih dalam mempercayai Dia. Kita juga melihat bahwa Allah memiliki waktunya sendiri. Ia tidak pernah terburu-buru, tetapi Ia juga tidak pernah terlambat. Penantian yang panjang bukan tanda ditinggalkan, melainkan ruang di mana iman ditempa dan dikuatkan. Sementara itu, prinsip orang benar akan hidup oleh percayanya menjadi landasan bahwa iman adalah jalan utama bagi umat Allah untuk bertahan di tengah situasi yang membingungkan. Lebih jauh lagi, saudara, kita menyadari bahwa Allah selalu menegakkan keadilannya. Kejahatan boleh tampak berjaya untuk sementara, tetapi pada akhirnya Allah akan menyatakan kebenaran dan memulihkan keadaan. Inilah penghiburan yang harus kita pegang ketika doa belum dijawab atau ketika dunia tampak tidak adil. Maka ketika doa kita seolah tidak didengar, kita dipanggil untuk tetap percaya. Kita tidak menyerah di dalam kebingungan, tetapi menanti dengan pengharapan, saudara. Kita tidak berhenti berdoa, tetapi terus bersandar kepada Allah. Karena pada waktunya, janji Tuhan akan nyata,
dan orang benar akan hidup oleh imannya. Saya berdoa kiranya seluruh pendengar doa penguat iman channel mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang banyak sekali mengingatkan kami, Engkau Allah yang luar biasa, tidak pernah tinggalkan dan biarkan kami. Engkau setia dalam membentuk kami menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang hebat, karena kami punya Tuhan yang luar biasa, dan kami mau dibentuk selalu oleh Engkau ya Tuhan, melalui cara-cara Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mempercayakan dan menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, sebab kami tahu Tuhan baik bagi kami, mempersiapkan hal yang besar bagi kami di kemudian hari, sekalipun hari ini kami belum melihat semuanya, tapi kami mau percaya dan beriman teguh kepada Tuhan. Roh Kudus ingatkan kami akan kebenaran firman-Mu, supaya kami tetap hidup di dalam terang-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh pekerjaan dan aktivitas kami, kiranya Tuhan berkati, buka jalan dan Tuhan buat berhasil. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Kami akhiri perenungan ini dalam nama Yesus. Amin.